Revan, gimana kabarnya? Baik. Baik, oke. Revan tahu nggak kenapa Bu Dian panggil ke sini sayang? Tahu. Tahu apa nak? Karena tadi Revan makan di kelas. Makan di kelas. Ya, jadi maksud Bu Dian manggil Revan ke sini itu karena Revan makan di kelas ya tadi ya? Iya. Oke. Bu Dian juga dulu pas sekolah itu pernah loh Revan punya kesalahan. Iya, dulu Bu Dian pas sekolah itu juga pernah melakukan kesalahan. Bu Dian dulu pernah terlambat sekolah. Kemudian Bu Dian dikasih tahu sama gurunya kalau terlambat sekolah itu nggak bagus, nggak baik, gitu ya? Iya. Jadi setiap orang tuh punya kesalahan. Nah, Bu Dian waktu terlambat itu perasaan Bu Dian tuh kecewa. Kok Bu Dian bisa terlambat gitu? Wah, Bu Dian nggak maulah mengulang kesalahannya lagi, seperti itu ya. Oke. Nah kemudian yang Revan rasakan setelah Bu Dian panggil ke sini karena tadi makan di kelas itu gimana? Bingung. Kok bisa dipanggil Bu Dian gitu ya? Nah, kira-kira menurut Revan itu salah nggak kalau makan di kelas itu? Salah. Iya, makanya Bu Dian panggil ke sini, Nak. Bu Dian mau cari tahu dulu kenapa sih Revan kok bisa makan di kelas gitu. Ya, apa yang menyebabkan Revan makan di kelas gitu ya? Oke. Sudah berapa kali Revan melakukan hal tersebut? Makan di kelas itu sudah berapa kali? Udah sekitar 3 kali. Sudah sekitar 3 kali. Oke, baik. Sudah sekitar 3 kali ya? Oke. Kenapa sih kok kamu bisa melakukan hal itu? Kenapa? Kok bisa makan di kelas itu karena apa? Karena aku belum sarapan. Karena Revan belum sarapan. Oke, ibunya bangun siang ya karena belum sarapan ya? Atau Revannya yang bangun kesiangan sampai lupa untuk sarapan, Nak? Akunya bangun kesiangan Oh. sampai nyampe harus buru-buru ke sekolah. Oke, jadi Revan bangun kesiangan, buru-buru ke sekolah sampai lupa sarapan. Terus kemudian karena lapar makan di kelas gitu. Iya. Oke, baik. Pasti Revan juga punya alasan tersendiri mengapa sering melakukan hal tersebut. Alasannya karena aku tuh sering lapar. Sering lapar di kelas ya. Jadi itu alasan Revan untuk nyemil-nyemil gitu dalam kelas ya. Jadi sembunyi-sembunyi makanya di kelas. Dan pas tadi ketahuan sama Bu Dian. Ya, makanya Bu Dian panggil ke sini ya Revan ya. Oh, begitu yang mendasari bahwa Revan suka makan di kelas. Jadi alasannya seperti itu karena suka lapar tiba-tiba gitu ya. Dan berhubung karena belum sarapan, jadi ya udah makan aja di kelas seperti itu. Nah, menurut Revan, benarkah yang Revan lakukan tadi itu? Makan di kelas itu benar menurut Revan? Enggak deh. Enggak benar ya? Benar atau enggak? Enggak benar, oke. Nah, Bu Dian sudah konfirmasi ke orang tua Revan ya, bahwasanya Revan tadi makan di kelas, oke. Nah, nanti Revan boleh ini lagi sama orang tuanya, kira-kira Bu, tadi saya makan di kelas gitu, terus kemudian ditegur sama Bu Dian dan perbuatan saya salah itu. Tadi orang tuanya Revan juga sudah sudah berdiskusi dengan Bu Dian, katanya nanti Bu Dian akan terus memantau Revan supaya Revan tidak melakukan hal itu lagi ya. Oke, jadi sudah ada konfirmasi Bu Dian ke orang tuanya Revan. Nah, menurut Revan, apakah penjelasan orang tua Revan itu sudah benar? Kira-kira nanti memberitahunya bahwa kesalahan yang Revan lakukan itu tuh memang nggak baik dilakukan di dalam kelas. Iya. Bisa diterima itu nanti. Iya, pemberitahuan dari orang tua bisa diterima sama Revan ya. Oke. Nah, jadi bagaimana menurut Revan antara alasan Revan dengan penjelasan orang tua Revan? Kira-kira sama nggak? Sama. Oke, baik. Nah, menurut Revan apa yang harus Revan lakukan agar Revan tidak makan di kelas lagi? Tidak makan di kelas lagi ya? Supaya Revan tidak makan di kelas lagi. Sebenarnya aku bisa makan pas sebelum masuk. Bisa makan pas sebelum masuk, ya betul. Pas istirahat. Iya. Ya, sebelum masuk kelas atau pas istirahat itu boleh makan dulu ke kantin ya, supaya nanti pas di kelas nggak kosong perutnya, kemudian nggak makan lagi karena sudah kenyang ya. Oke, kemudian selain itu apa lagi? Boleh sarapan dulu dari rumah. Atau yang ketiga membawa bekal dari rumah. Revan kan suka bawa bekal. Iya, pas kemarin kebetulan nggak bawa bekal ya Revan ya.
Oke. Nah, sekarang menurut Revan, siapa yang menurut Revan bisa dimintai tolong untuk mengingatkan agar Revan tidak makan di kelas lagi? Kan kadang-kadang Mbak Fea. Oh, Mbak Fea. Mbak Fea kakak. Mbak Fea mbakku yang paling tegas soalnya. Oke, Mbak Fea satu kelas sama Revan juga ya? Iya. Jadi nanti kalau misalkan Revan lupa, oh aku makan di kelas nih, Mbak Fea bisa mengingatkan, Revan nggak boleh lo makan di kelas gitu. Selain Mbak Fea, siapa lagi kira-kira? Selain Mbak Fea, Iya, yang suka mengingatkan biasanya. Bu gurunya juga, iya. Bu Dian Iya. juga iya. Iya. Iya, Bu Dian juga nanti kalau misalkan Revan pas makan di kelas, Revan tidak boleh makan di kelas lagi, seperti itu ya. ya. Oke, siap. Nah, sekarang apakah solusi yang Bu Dian kasih tadi, yang Revan sudah kasih tadi, dapat membantu Revan mengatasi permasalahan supaya Revan tidak makan di kelas? Gimana tadi? Tadi gini kan, Bu Dian udah ngasih solusi, Revan juga ngasih solusi kan? Iya. Kok Revan tadi makan di kelas kenapa? Karena lapar. Nah, supaya nggak makan di kelas gimana? Bawa bekal, makan sebelum masuk kelas, ya kan? Sarapan dulu dari rumah gitu kan? Iya. Nah, menurut Revan solusi ini apakah membantu Revan? Membantu. Sangat membantu ya. Oke, coba besok kita terapkan. Kita makan dulu dari rumah, sarapan, kemudian kita beli jajan dulu sebelum masuk, nanti pasti nggak makan di kelas lagi. Oke? Karena udah kenyang. Iya betul, karena sudah kenyang, pinter. Nah, menurut Revan, keyakinan sekolah mengenai kasus makan di kelas itu apakah benar atau enggak? Enggak. Peraturan di kelas itu ada enggak larangan tidak boleh makan di kelas? Ada. Ada ya? Ada ya? Jadi kalau misalkan Revan makan di kelas, itu nanti kira-kira jatuhnya itu melanggar atau mematuhi peraturan? Melanggar. Melanggar peraturan, ya betul sekali. Oke, nah apakah Revan ikhlas melengkapi catatan yang tertinggal dan melaporkannya kepada wali kelas? Iya. Iya. Oke, siap. Nah, Revan, kemudian teman Revan itu pernah melakukan kesalahan yang sama seperti Revan, yaitu makan di kelas. Dan mereka berjanji waktu itu. Iya, pernah. Pernah ya, mereka berjanji juga, Bu, saya nggak akan makan di kelas lagi, tapi saya akan ikut kegiatan menanam tanaman obat keluarga seperti jahe, kunyit, gitu ya. Nah, itu kira-kira nanti Revan mau ikut kegiatan itu lagi nggak? Mau. Mau ikut? Mau Udah ikut? lama. Udah lama nggak ikut ya? Iya. Oke, jadi nanti Bu Dian mau ikutkan Revan ke kegiatan menanam tanaman obat keluarga atau Iya. toga. Menanam apa tadi? Jahe, Jahe, kunyit. kunyit. Nah, jahe kunyit itu bisa dibuat untuk bahan obat, bukan? Iya. Iya, betul sekali, pinter. Nah, jadi Revan ini juga ikhlas dalam mengikuti kegiatan menanam tanaman obat itu. Ikhlas Iya, nggak? ikhlas. Ikhlas, oke, sip. Nah, sekarang kemudian apakah Revan bersedia menandatangani kesepakatan tadi? Kesepakatan apa, Bu Dian tanya? Menanam Tanaman obat. obat keluarga. Iya, apa aja tadi, Nak? Jahe dan kunyit. Oke, siap. Jadi Revan bersedia ya? Iya. Ya, bersedia. Oke. Bu Dian akan konfirmasi dengan orang tua mengenai kesepakatan yang sudah kita buat. Nanti Bu Dian akan berbicara, berdiskusi kepada orang tuanya Revan kalau Revan ini bersedia mengikuti kegiatan menanam toga, tanaman obat keluarga. Oke, baik. Apa yang Revan rasakan setelah berdiskusi sama Bu Dian hari ini? Apakah sudah mendapatkan pencerahan atau solusi? Sudah mendapatkan solusi dan pencerahan. Oke, apa pencerahannya, Nak? Gimana ya? Jangan makan di kelas. Jangan makan di kelas. Dan Oke. juga ikut menanam toga, tanaman obat keluarga. Pinter. Oke, jadi kita sudah sepakat bahwa mencari solusi dari permasalahannya Revan, yaitu agar tidak makan di kelas, kemudian bersedia atau menyepakati untuk ikut kegiatan menanam toga, gitu ya. Oke. Nah, semoga permasalahannya Revan itu segera terselesaikan dan Revan merasa bahagia lagi ya. Oke, bahagia nggak? Bahagia? Semangat nggak? Semangat. Semangat, oke. Terima kasih Revan sudah memenuhi panggilan Bu Dian. Silakan Revan kembali belajar ke sekolah lagi, ke kelas lagi, belajar bersama teman-teman, sama bu guru. Semangat terus ya.
Belajar terus ya. Ya. Oke, semangat perubahan. Tas dulu. Tak. Oke.